Halo guys. Halo. Ya, wis. Yo, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Lentera lewat ngobrol TI Rai Aspirasi. Oke teman-teman semuanya, balik lagi dengan podcast terkeren, tersohor, termantap sekali di kalangan TI teman-teman ya, teknik informatika. Dan tentunya bintang tamu kali ini tidak kaleng-kaleng teman-teman, yang dimana bintang tamu kali ini itu adalah bintang tamu yang sangat di lobi jauh-jauh hari begitu. Jadi mereka itu sangat penting, apalagi di angkatannya masing-masing begitu. Nah, untuk tamu undangan kali ini itu kita undang dari angkatan 24 dan juga dari angkatan 25. Oke, kita sambut saja Komting angkatan 2025-2024. Ya, selamat datang ya kepada Komting 24 dan Komting 25. Masya Allah. Oke, sebelumnya sehat Mas? Alhamdulillah sehat ya. Oke, mantap sekali ya. Mereka ini adalah salah satu orang-orang terpilih di angkatan mereka teman-teman, yang dimana mereka sudah menjalani yang namanya OSMA lalu dipilih menjadi Komting atau ketua angkatan teman-teman ya. Oke, sebelumnya nih tanpa basa-basi nih, pasti teman-teman di sana itu sangat-sangat penasaran begitu dengan mereka-mereka ini itu kenapa dan sebagainya. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan nih ya. Yang pertama yaitu tak kenal maka tak aruf begitu. Oke. Tak sayang, betul sekali. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu dari angkatan 24 atau 25 silakan. Dari 25 mungkin, 25 dulu silakan. Oke, kenalin, nama aku Farul Zakaria. Komting angkatan 25. Angkatan 25. Kelas apa, Mas? Aku dari kelas D. Kelas D. Oke. Ya, sebelahnya mungkin. Oke, perkenalkan nama saya Nandias Ejar Saputra. Saya ini sebagai Komting angkatan 24. Saya dari kelas C. Kelas C, mantap sekali. Nah, mereka adalah orang-orang terpilih di angkatan mereka, teman-teman, dan kita akan coba untuk mengobrol dan mengulik mereka itu bagaimana dan kenapa begitu pastinya ya. Nah, nih Mas Ezra ya, Mas Fahrul, sorry. Kok Ezra sih, sorry. Mas Fahrul ya, apanya Mas Fahrul sama Mas Dias. Oke. Mas Fahrul nih, mungkin dari yang termuda dulu ya Mas Dias ya. Boleh. Mas Fahrul baru kemarin aja itu dipilih begitu. Dipilih menjadi Komting angkatan 25 begitu. Itu bagaimana sih Mas? Itu kenapa mau jadi Komting 25 begitu? Awalnya gimana itu awalnya? Awalnya kan ini ya kayak ada pengumuman gitu, siapa yang mau jadi Komting gitu. Iya. Nah itu apa ya? Mungkin karena ngerasa kayak ada pemikiran apa ya buat nanti angkatan kayak gimana gitu, jadi kayak pengen mencalonkan diri. Masya Allah, kali mantap sekali ya guys ya. Jadi ingin mencalonkan diri dan akhirnya awalnya tertarik ya Mas ya. Yeah. Awalnya tertarik, setelah itu mencalonkan diri dan akhirnya terpilih sekarang. Betul, jadi angkatan 25 begitu. Nah, dari Mas Dias gimana nih awalnya Mas Dias? Awalnya Ya. coba-coba. Oke, coba-coba. Enggak, dari awalnya itu kan untuk aku pribadi tuh pada saat itu pas OSMA itu kan per kelas mencalonkan satu nama untuk menjadi Komting. Nah, kebetulan di kelas aku sendiri yang mungkin bisa dibilang akulah yang paling vokal di situ. Jadi kelasku memilih aku untuk mencalonkan. Oke, Gitu. siap. Berarti kalian berdua ini tanpa tekanan siapapun ya, mencalonkan diri masing-masing begitu ya. Iya, berarti nggak ada yang namanya ayo kalian kamu dipaksa dan sebagainya, itu nggak ada ya. Nggak ada. Oke, mantap sekali. Nah, pasti dinamika dari teman-teman itu pasti luar biasa sekali ya, di bawah tekanan gitu, apalagi teman-teman harus mengurusi angkatannya, tapi teman-teman harus fokus kuliah juga begitu. Nah, terus bagaimana sih teman-teman membagi waktu begitu antara teman-teman kuliah sama mengurusi angkatan gitu? Itu bagaimana nih? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Farul dulu ya, silakan Farul. Ya, yang muda dulu. Yang masih siap. Kalau dari saya sendiri itu buat ngebagi waktu antara apa ya, sebagai Komting gitu, dan juga sebagai mahasiswa gitu ya berarti. Kalau untuk saya sendiri sih gimana ya, kan
jadi mahasiswa itu kan termasuk waktunya itu lumayan banyak ya, Lumayan kayak spare banyak. waktunya tuh lumayan banyak. Kayak kuliah itu paling kayak cuma berapa jam gitu kan, Oh, oke. 5 jam gitu. Iya, Nah, iya. itu banyak waktu luangnya gitu daripada buat ngegame doang atau apa gitu kan Kurang produktif ya. Jadi kayak masih ada waktu buat Oke. mikirin angkatan gitu. Siap. Oke, itu dari Mas Fahrul. Dari Mas Dias sendiri gimana Mas Dias? Karena untuk waktu sendiri itu kan komting dibilang sibuk juga kan ya nggak terlalu sibuk-sibuk banget. Nggak terlalu sibuk, izin. Ya, izin. Terus juga di kuliah kita juga kan paling ya satu hari kadang 1 matkul 2 matkul, banyak waktu yang luang, bener yang dikatain sama Fahrul karena kayak gitu. Oke, siap. Nah, gimana sih rasanya kalian jadi awal-awal komting gitu? Kayak bangga kah atau panik kah atau gimana? Dari Dias dulu mungkin, dari kan Mas Fahrul dulu ya. Dias dulu mungkin. Rasanya tuh campur aduk lah Campur intinya, aduk, campur aduk. campur aduk. Bangga juga iya, panik juga Panik juga. iya. Karena kan kayak ini sebuah jabatan atau mewakili satu angkatan, kan pasti panik dong untuk bagaimana kedepannya menjalankan satu angkatan ini. Oke. Karena kalau ada bapak kan pasti saya sendiri lah angkatannya kan. Oke. Pasti bangga pun iya Bangga kepada diri pun sendiri. Karena mewakili angkatan ya. Iya. Keren, mantap sekali. Nah, Mas Fahru. Kalau aku awalnya ya kayak pas lagi di tempat itu pas habis pemilihan itu kayak ya bangga sih, kayak keren banget. Oke. Apa ya, kayak ketua dari angkatan itu kayak keren gitu. Tapi apa ya? Tapi ada rasa paniknya juga sih karena paniknya. belum apa ya, belum tahu sama sekali gambarannya itu nanti kayak gimana. Oke. Kayak apa ya, kayak baru pertama kali gitu lah. Oke. Ikut siap. organisasi juga termasuk ini sih, kayak cuma ikut ekskul gitu doang, Ekskul nggak doang. pernah ikut Oke. organisasi apa gitu, jadi kayak gimana gitu nanti ke depannya. Oke. Siap. Ya mungkin campur aduk lah ya. Iya, campur campur aduk. aduk Terus banget. bangga, pasti itu bangga karena memang mewakili satu angkatan yang berjumlah beratus-ratus begitu kan ya. Nah, nih banyak sekali orang bilang nih teman-teman, bahwasanya komting itu sebagai forward informasi, penerus informasi saja gitu. Apakah betul begitu? Itu stigma seperti itu apakah betul begitu? Gimana ini, Mas? Siapa Mas nih? Komting. Ya, siapa-siapapun silakan. Siapa nih? Ya ada benernya, ada enggaknya. Ada benernya, ada enggaknya. Oke. Karena apa ya? Benernya ya karena emang dari angkatan atas atau dari mana gitu, dari organisasi apa gitu, Iya. kadang kan kayak ada minta di forwardin ini informasi ini Oh, iya. ini gitu. Nah terus kalau ada enggaknya itu ya karena kadang aku sendiri juga kayak nanya-nanya kayak apa pendapat kalian gimana gini gitu. Oke. Jadi nggak selalu nge-forward informasi gitu. Informasi. Nah, Oke, dari Mas Dias gimana Mas Dias? Tuh benar Fahrul. Oke. Nggak selamanya kayak forward informasi kita hanya mengirimkan saja. Oke, ya. Pasti ya kita harus meneruskan aja kan dari dosen organisasi kan pasti ada tanya jawab dan lain-lain lah. Kita pun ngasih informasi sejelas mungkin. Oke. Bagaimana angkatan kita paham atas informasi yang kita sampaikan. Gitu. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Jadi pada intinya mereka itu bukan alat sebagai penerus, itu bukan, tapi mereka juga penyedia informasi dan juga meneruskan informasi begitu. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa orang yang mengatakan juga bahwasanya mereka itu komting itu posisinya itu nggak enak gitu, karena mereka itu pasti kalau misal satu angkatan salah satu di angkatan itu salah, yang disalahin komting gitu. Nah, itu apakah betul begitu atau gimana? Jadi satu salah itu yang disalahin itu dari komtingnya begitu, paham nggak? Ya kalau dibilang betul apa enggak ya pasti ya yang kan tentukan kita kan. Iya, Pasti betul. ya kan. Kalau ada bapak walaupun yang bermasalah orang lain tapi kita juga kan pasti ikut turun tangan buat masalah tersebut. Ya. Gitu. Oke, siap. Dari Mas Fahrul gimana Mas Fahrul? kalau dari saya sendiri yang berhubungan tentang itu ya itu baru kayak tentang apa ya, yang disuruh buat ngumpulin anak-anak gitu. Oh, ngumpulin anak-anak. Buat kayak
buat supporteran gitu. Supporteran. Nah itu kalau misal kurang anak gitu kerasa sih kayak Oke, kerasa ya. loh ini pada kemana gitu. Oke, siap. Itu baru itu sih yang apa kayak hal lain belum. Oke, siap. Nah, pernah nggak sih kalian memutuskan sebuah keputusan tapi ternyata itu salah gitu menurut teman-teman yang lain, tapi menurut kalian benar gitu, paham nggak? Jadi jadi teman-teman ada sebuah hal nih musyawarah gitu kan, ya teman-teman memimpin tuh di angkatannya gitu kan, nah terus tiba-tiba teman-teman memutuskan seperti ini, terus teman-teman yang lain itu ada yang nggak setuju gitu. Itu pernah nggak sih teman-teman ngerasain seperti itu, hal seperti itu gitu? Gini, mungkin dari aku pribadi ya, pasti pernah. Karena gak semua keputusan yang kita ambil itu disetujui oleh semua orang. Oke, apalagi siap. dengan satu angkatan. Iya, betul. Berapa banyak anak tuh, ratusan tuh anak tuh. Pasti ada aja keputusan yang aku ambil dan gak disetujuin. Cuman bagaimana cara aku untuk menyampaikan hal tersebut. Ya kasih pandangan lah, baik buruknya dan lain-lain, agar ya intinya sedikit untuk membuka pikiran mereka lah. Oke, siap. Gimana Mas Ahrul? Kalau dari aku sih ya pasti ada ya kayak gitu, soalnya kan kayak apa ya, mendengarkan dari semuanya gitu ya kan, banyak kepala gitu yang kita bawahi, jadi pasti ada yang apa ya, ada yang nggak cocok atau apa gitu. Kayak gitu kalau dari aku sendiri sih coba dengerin semuanya dulu, terus kalau udah habis itu nanti kayak aku tanya gimana baiknya. Nah itu kita cari suara yang terbanyak aja. Oke, siap. Karena nggak mungkin nyenengin semuanya kan. Nggak bisa ya. Jadi suara terbanyak itu jadi yang terbaik begitulah ya. Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, angkatan 24 dan 25 itu pasti memiliki sebuah apa ya, jenjang yang cukup lumayan tinggi begitu ya. Maksudnya jaraknya lumayan gitu lah ya. Walaupun memang hanya terpaut 1 tahun gitu ya kan. Tapi kan di 2024 di angkatan 24 itu kan udah masuk ke semester 4 gitu ya Mas Des ya. Betul. Terus juga di angkatan 25 semester 2. Nah, pasti memiliki dramanya masing-masing. Betul nggak? Aduh, drama apa nih? Drama ya apapun itulah, dari mulai yang susah ngumpul atau mungkin ada yang punya circle sendiri di dalam angkatan tersebut gitu. Nah, bagaimana sih teman-teman untuk apa ya? Tetap waras, tetap bisa menjaga diri ya kan, di tengah-tengah tekanan angkatan, di tengah-tengah drama angkatan tersebut begitu, di tengah angkatan teman-teman semuanya gitu. Gimana itu tipsnya, mungkin pembagian atau apa gitu? Silakan Pak Ru. Enjoy life aja. Oke, enjoy life ya teman-teman ya. Oke, siap. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Ya apa ya, kayak coba ngedistract diri juga sih, kayak jalanin apa yang bikin seneng gitu lah, biar enggak terlalu stres ya. Oke, berarti enjoy life lah ya. Gimana Mas Dias nih? Pasti punya perbedaan pendapat dong. Gimana nih? Kalau dari aku sendiri ya intinya jangan terlalu dipikirin sih. Emang kalau misalnya ada masalah kita pikirin terus, kita nggak bakal ada ujungnya. Pusing ya, pusing sendiri. Lebih baik kita cari hiburan atau apa. Dan yang paling penting ya kalau bisa cari seorang tempat kita bercerita. Masya Allah. Seorang yang bisa support kita. Angkatan 24 ya guys. Kan support itu nggak harus sama cewek. Oh ya, betul. Teman juga bisa. Tapi kalau lebih dalam sama cewek emang. Siap. Nah, berbicara mengenai pembentukan karakter itu teman. Dengan karakter pasti ada perubahan yang cukup signifikan di dalam diri teman-teman. Ya, dari mulai sebelum jadi komting dan juga sesudah jadi komting. Nah, boleh disebutin nggak kira-kira perubahan karakter apa yang mungkin teman-teman rasakan setelah jadi komting dan sebelum jadi komting? Gitu. Silakan. Tunggu. Mungkin perubahan yang aku rasain itu kan dari dulu aku tuh gak pernah ikut organisasi. Bahkan waktu SMP, SMA itu aku paling introvert banget di kelas terus, ya pernah keluar. Nah setelah mengenal dunia perkuliahan, aku mungkin bersosialisasi, belajar dan lain, terus mengenal apa itu komting dan aku mencalonkannya sehingga aku sampai bisa jadi kayak sekarang. Ya banyak hal-hal yang
dirubah lah gitu loh kan. Oke. Pelatih soft skill, hard skill dan lain-lain gitu. Bener-bener pelatih semua di situ. Mantap banget ya. Berarti ada sebuah perubahan gitu Ya, ya. Siap. banyak banget perubahan. ya. Banyak banget. Keren. Gimana nih Mas Faru? Gimana Mas Faru? Kalau aku sendiri kan sebelumnya kan kayak nggak pernah jadi kayak ketua gitu ya kan, kayak mikirin ya buat diri sendiri aja ya kan, berarti jadi kayak apa ya, kalau buat diri sendiri jadi kayak santai gitu bawaannya. Terus kayak udah jadi ketua jadi kayak apa ya, yang dipikirin jadi bukan cuma diri sendiri loh, kayak nah itu jadi kayak belajar bertanggung jawab gitu lah, kayak rasa tanggung jawabnya pasti kayak tumbuh gitu lah. Gitu. Oke, keren banget nih. Nah, teman-teman berarti sudah menjabat berapa tahun ya? 2 ya? Berarti 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau Faru gimana Faru? Berapa bulan? 6 bulan ya? 1 tahun ya? 1 tahun. 1 semester lah. 1 semester ya. Oke. Nah, kalau misal nih teman-teman diberi pilihan untuk memutar waktu. Waduh, iya kan. Memutar waktu ke zaman teman-teman jadi maba, ikut OSMA gitu kan. Teman-teman mau nggak ambil posisi ini sekarang? Coba dulu. Gimana? Boleh. Sudah banyak pengalaman. Gimana? Kalau ditanya mau mengulang, kalau misal mengulang waktu, apakah masih mau jadi komting atau tidak? Iya. Mungkin jawaban dari aku, ya mau sih. Mau. Oke. Sih. Tetap mau lah. Tetap mau lah. Karena kalau misalkan aku nggak jadi komting, gak bakal ada aku yang sekarang. Yes, wih, keren banget sih. Kayak gitu lah. Oke, ya Mas Faru gimana Mas Faru? Apa ya? Ini jawaban jujur apa? Ayo. Ya kan pilihan gitu ya. Jujur aja nggak apa-apa. Ya, jujur aja nggak apa-apa gitu. Ya lah, ya kayak apa ya? Kalau aku sendiri sih masih mau sih, Kak, karena banyak hal positifnya juga ya kan, kayak ya kayak tadi tumbuhin rasa bertanggung jawab gitu, dan juga kayak belajar apa mengambil keputusan. Itu kayak masih banyak positifnya gitu. Oke, siap, mantap banget. Berarti kalian tetap mau lah ya, tetap semangat untuk bisa menjabat di sini begitu. Keren banget ya. Pokoknya kalian semangat lah ya, semangat. Semoga bisa sampai nanti lulus ya menjadi komting dan demisioner juga. karena memang ini jabatan terlama begitu ya. Iya, sampai seumur hidup. Komting ini seumur hidup ya kan, tidak ada LPJ, tidak apa-apa, yang penting teman bisa langsung istiqomah sampai lulus. Nah, Amin. sekarang kita pengen bermain mitos atau fakta nih. Mitos atau fakta gitu ya kan. Ini akan ada pelontaran-lontaran mitos atau fakta yang akan dilontarkan oleh orang-orang di balik layar nih. Di balik layar ya kan. Silakan untuk bisa dilontarkan pertanyaan ini, Bang Kadep. Ya, ayo silakan. Ya, oke, siap, silakan, Bang Kadep. Pertanyaan dari seseorang ya. Ya. Komting itu tempat curhat semua orang, tapi nggak punya tempat curhat sendiri. Iya. Itu fakta gitu. Mitos atau fakta itu gimana itu? Ya, silakan bisa dijawab. Kalau ini sih udah jelas ya. Apa ini? Itu jawaban yang saya katakan tadi. Ya, oke. Harus punya seseorang yang bisa support kita, yang bisa dengerin kita. Oke. Mitos dong. Mitos, oke. Fakta dong. Lah kan punya tempat cerita, komtingnya. Cerita. Oke, siap. Gimana dari Faru? Gimana Faru? Kalau menurut aku juga mitos sih, karena Mitos. ya apa ya, tempat cerita gitu kan nggak harus cewek gitu ya kan, kayak bisa jadi teman atau keluarga gitu ya kan, kayak ini kayak gini gimana ya gitu. Oke, siap. Oke, lanjut Bang Kadep. Mitos atau fakta, Komting adalah representasi suara dari mahasiswa. Oke, jadi sebuah apa ya, perantara mungkin ya. Silakan bisa dijawab. Monggo. Fakta sih. Fakta sih. Fakta. Karena kan nggak semua orang itu bisa
apa namanya ya, dia tuh Menyuarakan iya gitu. menyuarakan, dia bisa menyuarakan kan. Pasti ada orang yang takut lah, Takut. atau mungkin dia malu dan lain-lain, pasti kan Hmm. mau gak mau mungkin dia cari seseorang lah kan. Oke. Nah, sebagai komting otomatis kan harus di garda terdepan, Betul. katanya. Nah. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti fakta ya, Iya. jelas ya. Kayak gimana Mas Fahru? Fakta mitos nih? Fakta juga. Fakta juga. Karena ya kayak apa yang dibilang sama Mas Dias ya kan, kayak pasti kayak gitu yang misal kayak ada yang mau menyuarakan pendapat gitu tapi ada yang malu atau gimana gitu kan, pasti ya lewatnya aku gitu. Terus juga kalau misal langsung menyuarakan pendapat semua kayak misal ke kampus atau ke siapa gitu ya kan, jadi kayak lebih sulit untuk Sulit. ditangkap gitu ya kan, Betul, apa yang betul. dimaksud sama anak-anak gitu. Ya jadi lebih sering ke aku sih paling. Oke, siap. Ya. Pertanyaan terakhir Bang Kadap. Pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Yuk. Komting pasti nilainya aman karena sering komunikasi dengan dosen. Mitos Betul apa? fakta ya. Ayo, gimana nih Mister fakta nih? Ya, jadi teman-teman tahu nih, teman-teman. Gimana nih? Gimana? Yo. Mitos sih, mitos. Mitos. Karena kan Oke. kalau terkait nilai itu nggak ada hubungannya antara komting dan mahasiswa biasa. Itu siap. bagaimana kemampuan kita dalam hal pembelajaran. Pembelajaran. Karena nggak semua dosen kayak, wah karena di komting nih nilainya gede nih, kan nggak mungkin Iya, dong. Nggak betul, mungkin dikasih betul. juga kan dosen Ah. juga. Gitu. Oke, dari masnya seperti itu, Mas Faru mungkin atau fakta gitu kan? Kan nggak tahu gitu kan. Silakan. Mitos sih. Mitos. Mitos. Orang aku aja kemarin ini habis apa protes nilai. Ternyata guys ya. Konting aja protes nilai ternyata ya. Gimana itu? Ceritain gimana tuh? Ya apa ya? Kalau aku sendiri kan merasa apa ya, pas lagi mengikuti pelajaran itu kan kayak bisa mengikuti dengan baik. Oke. Gitu. Terus kayak dari pembagian nilai-nilainya itu kan kayak ada nilai dari tugas apa-apa gitu. Aku rasa juga semuanya juga baik, tapi Oke. ternyata ya itu ternyata nilainya jelek. Jelek. Ya, Oke. jadi kayak nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Oke, jadi intinya kalian walaupun jadi komting ya tetap jadi mahasiswa biasa juga gitu ya. Nggak ada privilege buat ke dosen dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi itu mitos teman-teman ya yang bilang kalau komting itu punya akses lebih, itu nggak ada gitu ya. Betul. Oke, siap, mantap sekali karena pertanyaan terakhir sudah dilontarkan, jadi otomatis kita sudah menutup agenda atau acara pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe ya YouTube kita, lalu tungguin episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu guys. Dadah.